Halo kawan, kembali lagi dengan saya Lucky yang akan selalu setia menemani kalian semua. Di sini Lucky akan menceritakan alur cerita film yang bergenre komedi misteri dan thriller, dirilis pada tahun 2018 di negara India. Film tersebut mendapatkan rating yang cukup tinggi pada situs resmi imdb.com, yakni 8,2/10. Andhadhun. Berlatar belakang di India, film ini menceritakan sebuah kisah pria pemain piano atau yang lebih dikenal dengan pianis yang berpura-pura menjadi buta bernama Akash, yang dibintangi oleh Ayushmann Khurrana. Namun, akibat kepura-puranya tersebut membuat ia terjebak pada situasi pembunuhan misterius yang mengancam nyawanya sendiri. Ia menjadi bungkam terhadap kejadian tersebut, di mana seharusnya ia melaporkan kejadian itu serta menjadi saksi pada sebuah kejahatan yang tak seharusnya ia lihat. Film ini mempersembahkan plot twist yang tidak kita duga. Wow, penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Pastinya seperti biasa, Lucky ingatkan untuk siapkan camilan, jangan lupakan minuman, tontonlah sambil rebahan. Oke, gaskan. Film diawali dengan seorang pianis buta yang sedang memainkan pianonya di pagi hari yang bernama Akash. Kemudian ia pergi menuju kuil untuk berdoa. Setelah itu ia duduk di pinggiran kuil. Ternyata ada beberapa orang yang simpati melihat dirinya buta hingga mereka memberikan upah kepada Akash. Setelah dari kuil, Akash pergi menuju tempat les musik. Ia berpindah-pindah tempat guna mencari inspirasi. Saat sore hari, ia kembali ke rumahnya. Dan seperti biasa, ia akan terus melanjutkan memainkan pianonya hingga malam hari. Begitulah kehidupan Akash yang terus-menerus ia lakukan di setiap harinya. Kehidupan Akash berubah saat ia mendapatkan kontrak sebagai pianis di Franco. Semua itu berawal ketika ia tidak sengaja ditabrak oleh Shopee, anak pemilik Franco. Franco adalah restoran tempat makanan yang terkadang menyuguhkan live musik di Franco. Saat Akash sedang memainkan pianonya, ayah Shopee kagum terhadap penampilan Akash. Seusai dari Franco, Shopee bertanya apa yang terjadi terhadap Akash. Lalu Akash menjawab bahwa saat kecil ia terkena bola kriket di kepala ketika ia berusia 14 tahun hingga mengakibatkan saraf matanya rusak. Sesampainya Akash di rumahnya, ia segera mencopot lensanya yang ada pada bola matanya. Tepat jam 5 sore, Akash dijemput oleh Shopee. Saat ia sudah berada di bawah menemui Shopee, tanpa sengaja kacamata Akash dijatuhi kotoran burung. Pada saat itu, Shopee mengambil kacamata Akash untuk dibersihkan. Kemudian ia melihat bahwa bola mata Akash baik-baik saja. Oh ternyata lagi gak pakai lensa nih guys. Namun Akash mengeles dan mengatakan bahwa ia hanya bisa merasakan cahaya. Shopee membawa Akash menuju Franco. Di sana, ia memainkan pianonya dengan lancar hingga membuat orang yang hadir di restoran tersebut merasa terhibur. Ia juga dipuji oleh seorang aktor yang bernama Pramod Sinha, yang saat ini sudah beralih profesi menjadi seorang pengusaha. Setelah selesai, Shopee langsung mengantarkan Akash kembali ke rumahnya. Hari-hari berlalu. Akash semakin pandai memainkan piano di Franco dan begitu banyak menghibur pelanggan di sana. Tak terasa, kedekatan Akash dengan Shopee kian dekat. Pada penampilan berikutnya di Franco, Akash dihampiri oleh Pramod yang mengajak Akash untuk hadir di konser pribadi Pramod dengan istrinya dalam acara ulang tahun pernikahan Pramod dan Simi istrinya. Pramod berinisiatif memberikan kejutan pada istrinya dengan mengundang Akash agar menyanyikan lagu kesukaan Simi. Scene berpindah pada keesokan harinya ketika Akash sudah sampai pada alamat yang diberikan oleh Pramod. Saat itu, Simi yang membukakan pintu. Akash menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang pianis yang diundang oleh Pramod Sinha. Namun Simi berkata bahwa suaminya saat ini sedang tidak berada di rumah. Simi yang tidak tahu akan acara konser pribadi yang telah dibuat oleh suaminya mengatakan bahwa Pramod sedang pergi ke Bangalore dan akan pulang besok. Simi awalnya menolak dan mengatakan bahwa mungkin Akash salah alamat. Setelah penjelasan Akash, akhirnya Simi mempersilahkan Akash masuk ke dalam rumahnya. Setelah berada di dalam rumah, Simi segera menelpon Pramod dan bertanya tentang seorang pianis yang telah diundang oleh suaminya. Dan Pramod membenarkan itu. Ia akan segera tiba 10 menit lagi. Sebelum Simi bersiap-siap, ia bertanya apakah Akash benar tidak bisa melihat. Akash menjawab sama seperti saat Shopee menanyakan mengapa Akash buta.
Simi bertanya, dan kamu bisa memainkan musik? Akas menjawab, musik hanya soal logika. Saat Akas sedang memainkan musiknya dengan lihai, tanpa disengaja, ia melihat sebuah kaki yang telah berlumuran darah tertutupi sebagian tembok. Ia berhenti sejenak, namun Simi bertepuk tangan dengan memuji permainan piano Akas. Disinilah inti dari film ini dimulai guys. Penyebab Akas yang terus-menerus berpura-pura buta meski telah melihat mayat berlumuran darah akibat pembunuhan. Penasaran kan? Oke, lanjut. Akas meminta Simi untuk membawanya ke toilet. Setibanya di toilet, Akas masih syok atas kejadian yang baru saja ia lihat. Namun siapa sangka, saat berada di dalam toilet, Akas harus tetap berpura-pura buta. Karena di dalam toilet sudah ada pria yang sedang memegang pistol yang siap menembaki Akas jika ia berulah. Oke, kita diperlihatkan pada kejadian sebelum pembunuhan itu terjadi. Saat tiba-tiba saja Pramod datang ke rumahnya setelah ia berpura-pura akan pergi ke Bangalore untuk memberikan kejutan kepada Simi. Ia membawa seikat bunga yang indah, minuman beserta hadiah yang akan diberikan pada istrinya Simi. Pramod yang tidak melihat Simi, ia mencarinya di setiap sudut rumah. Namun, di meja makan, Pramod mendapati pistol. Saat pintu kamar terbuka, Pramod dengan bahagia mengatakan, "Surprise!" Tapi ternyata, Simi tidak sendirian di dalam kamar. Ia sedang bersama pria lain. Wah, Simi selingkuh nih guys. Dan terjadilah insiden pembunuhan tersebut. Kasihan sekali Pramod ya guys, udah diselingkuin, dibunuh pula. Oke, lanjut pada Akas. Ia terus memainkan pianonya dan berpura-pura tenang. Sedangkan Simi dan pria itu membereskan darah serta mayat Pramod. Simi memuji permainan piano Akas, namun dengan wajah yang gelisah. Setelah itu, seorang pria yang berada di sana membawa koper yang sangat besar. Bisa ditebak nih kawan, apa isi koper besar itu? Ia berpura-pura menjadi Pramod yang baru saja tiba dari Bangalore. Simi menyambutnya dan mengatakan bahwa ia suka dengan surprise yang diberikan oleh Pramod. Simi menggunakan perekam suara Pramod untuk memuji Akas, seolah-olah itu adalah Pramod. Kemudian pria itu pergi membawa koper tersebut. Akas terus memainkan pianonya. Simi dengan diam-diam menangis mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Simi berpura-pura mendapatkan telepon dan mengatakan pada Akas bahwa Pramod datang terlambat hari ini. Kemudian Simi menyuruh Akas untuk pulang. Scene beralih pada Akas yang sedang menyendiri di pinggir jalan setelah kejadian di rumah Pramod dan Simi. Akas meminta pada perempuan penjual kupon untuk membawakan ia bajai. Akas berkata pada supir bajai untuk membawanya pada kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, Akas dibawa pada tempat pelaporan. Ia mengatakan bahwa ia ingin melaporkan sebuah pembunuhan. Namun siapa sangka, di sana ada pria yang tadinya berada di rumah Simi. Ia adalah senior inspektur di kantor polisi tersebut yang bernama Mahendra. Akas meminta air. Kemudian ia mengatakan bahwa yang dibunuh adalah Rani. Akas berkata bahwa Rani itu adalah kucingnya. Inspektur tersebut mengantarkan Akas menuju rumah yang telah Akas sebutkan. Setibanya di rumah, inspektur itu bertanya pada Akas apa warna kucingnya. Akas menjawab hitam dan putih. Kemudian ia bertanya, kenapa Akas bisa tahu? Sembari melepaskan kacamata Akas. Akas menjawab, semua orang bilang. Inspektur itu berkeliling melihat isi rumah Akas hingga kamarnya. Akas menawari inspektur tersebut air untuk mengalihkan perhatiannya, agar Akas dapat mengambil lensa mata miliknya. Saat inspektur tersebut melemparkan pisau di samping Akas guna menggertak Akas, tiba-tiba saja kucing milik Akas berbunyi. Akas berterima kasih terhadap inspektur tersebut. Tiba-tiba saja, media sedang dihebohkan dengan berita Pramod Sinha yang ditembak mati. Mayat beserta mobil Pramod Sinha ditemukan di dekat sungai Indrayani di Pune. Pada sebuah berita saat Simi Sinha diwawancarai, ia mengatakan bahwa Pramod meninggalkan uang tunai 10 juta di koper ungu untuk pembelian tanah. Saat di bar, ada seorang pria yang pergi ke toilet. Di sana ia menemukan jam tangan milik Pramod. Pria tersebut dipaksa untuk mengaku tentang uang 10 juta tersebut. Scene berlanjut di kantor polisi. Di sana Inspektur Mahendra, Simi, dan anak kandung Pramod yakni Dani, anak tiri Simi. Inspektur menyerahkan jam tangan milik Pramod kepada Simi dan Dani. Ia kemudian memastikan apakah benar jam tangan itu milik Pramod. Dani menjawab bahwa ia yang membelikan jam tangan itu saat ulang tahun terakhir Pramod.
Tiba-tiba Akas datang sebagai saksi. Dani bertanya, apakah benar kamu yang terakhir kali bertemu dengan ayahku? Akas menjawab, benar. Kemudian inspektur membacakan surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh Akas. Namun, lagi-lagi Akas tidak dapat berbuat apa-apa, karena jika ia jujur, maka terbongkarlah kebohongannya tentang dirinya yang berpura-pura buta. Akas memainkan piano di hari pemakaman Pramod Sinha. Kemudian, Simi maju untuk mengucapkan terima kasih kepada Akas. Ia juga berkata pada semua orang yang hadir, bahwa dulu Pramod sering bilang, lupakan masa lalu dan pikirkan masa depan. Simi menampakkan raut wajah sedih akibat ditinggalkan oleh Pramod. Setelah itu, orang-orang yang hadir mengucapkan bela sungkawa terhadap Simi dan Dani. Di sana ada tetangga Pramod, ia seorang wanita tua yang bernama Disa. Kemudian memeluk Dani dan mengatakan untuk bermain ke rumahnya. Sesaat, Disa memandang sejenak kepada Akas. Sebelum pergi, Disa menghampiri inspektur dan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Simi itu bohong. Ia juga mengatakan bahwa Pramod tidak datang terlambat. Sebelum Pramod tiba, terlebih dahulu sudah ada orang ketiga di dalam rumah Pramod dan Simi. Dan film pun, kita lanjut part 2 ya guys. Makasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jika ada request atau ide film lainnya, silahkan komentar di bawah video ini. Saya Lucky izin pamit. See you.